Nama saya Adityo Trimurdani, dipanggil Adit. Saat ini di JDS saya jadi Product Manager. Kalau di rumah saya jadi ayah 2 anak. Halo, nama saya Biondi Sima, saya Koordinator Implementasi di Jabar Digital Service. Aku Cindy, Project Officer dari Jabar Digital Service. Nama saya Rizky Ananda Putra. Kebetulan di JDS ini sejak tahun 2019 bertindak sebagai Product Manager. Saya adalah ayah dari seorang anak perempuan yang baru lahir di musim pandemi ini. Boleh ceritain rencana di JDS yang bakal digarap tahun 2020? Di awal 2020 itu sebenarnya plan kita cukup banyak karena kita cukup excited sudah punya pengalaman 1 tahun di 2019. Salah duanya itu adalah membuka comment center untuk publik, kemudian menyiapkan juga beberapa aplikasi interaktif untuk masyarakat bisa berkunjung. Tugas saya yaitu Product Manager untuk aplikasi comment center sih sebetulnya. Di situ kita bikin skenario yang intinya kita tuh pengen banget tunjukin ke orang luar bahwa kita punya comment center yang sebegitu canggihnya gitu. Kalau tim Satu Data dan Desa Digital fokus ngerjain apa? Jadi Satu Data ini sudah kita kembangkan dari mungkin akhir tahun 2019, di mana rencananya Satu Data ini mau kita launching nih sekitar di pertengahan bulan Maret. Halo, aku Arum, Project Officer di Jabar Digital Service, jadi bagian dari subdivisi relawan dan akan segera menjadi seorang ibu. Nama saya Ibrahim Mukrin, salah satu Digiteam dari JDS. Kebetulan aku Project Officer yang memang memegang salah satu program unggulan, program unggulannya Pagup Desa Digital gitu. Awal tahun itu kita rencananya udah cukup banyak ya, bikin planning segala macam, terus dari mulai menambah infrastruktur sampai juga tematik-tematiknya ditambahin. Kalau Sapa Warga tahun ini targetnya apa, Kang? Sebenarnya 50.000 user RW terakuisisi. Terus habis itu sekitar 5 OPD bekerja sama dengan Sapa Warga. Namun di tengah-tengah terjadilah COVID. Posisi corona itu ada di Indonesia, di sini. Kesehatan masyarakat. Ternyata Pak Jokowi waktu itu mengumumkan bahwa sudah ada kasus COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Nah, di situ semua proyek itu mulai dialihkan resource-nya untuk ke penanganan pandemi. Yang kami lakukan adalah di malam yang sama kita ubah desain aplikasi yang dimonitoring menjadi informasi-informasi yang spesifik terkait penanggulangan COVID. Jabar Comment Center ditutup untuk pengunjung publik karena selama pandemi tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Dalam rangka kesiagaan, kita mendirikan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Kita harus merubah situasi bekerja ya, yang dari tadinya WFO kemudian menjadi WFH. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pada sehat ya semuanya ya. Ya kita buka aja ya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada tugas yang cukup penting nih di bulan ini. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu informasi yang beredar itu ada virus baru ini namanya COVID-19. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuat aplikasi atau semacam platform lah yang bisa memberikan informasi atau menyediakan informasi bagi masyarakat Jawa Barat. Dan semuanya ini utama adalah menggunakan masker dan surveillance itu cuma satu orang Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmi merilis aplikasi Picobar untuk masyarakat Jawa Barat dan juga Indonesia. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai layanan satu pintu, Picobar jadi awal pengembangan ekosistem kedaruratan pandemi. Menurut Kak Bi, apa aja fungsinya?
banyak sekali fungsinya. Jadi totalnya tuh ada 32 aplikasi yang dikembangkan. Ada yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, namun ada juga yang memang digunakan secara internal oleh stakeholder di Pemprov maupun di kabupaten kota. Picobar tuh menaungi banyak fitur dan aplikasi gitu. Aku di Picobar pegang aplikasi pendaftaran tes masif. Analogi yang mudahnya mungkin ini deh, kalau Picobar itu adalah pintu rumah gitu ya. Aplikasi pendaftaran tes masif itu pintu kamarnya. Jadi di Picobar itu, di rumah itu banyak kamar-kamar lain, gak cuman aku gitu. Kebetulan aku pegang sebuah kamar gitu ya, yang namanya aplikasi pendaftaran tes masif itu. Picobar yang saat ini warga tahu kan sebetulnya aplikasi gitu sama website. Nah di balik itu semua sebetulnya ada belasan aplikasi pendukung. Aplikasi pelaporan itu kayak value proposition-nya tuh ya ini kayak misalnya sebagai rekam medis pasien COVID di Jawa Barat, seluruh Jawa Barat, kemudian sebagai pelacakan kontak juga, pengajuan alkes, dan lain-lain deh yang terkait tentang pendataan COVID-19 di Jawa Barat. Kita membuat satu fitur yang namanya network graph, peta keterkaitan gitu kan, yang dimana ada hubungan antara kasus lain dengan kasus lain gitu kan. Orang ini nyebarin kemana gitu. Kemudian yang kedua ada proximity tracking tools. Jadi untuk pelacakan kontak ini juga sangat membantu ketika kasus tidak mengenal atau tidak mengingat kontak eratnya di suatu gedung ketika mereka bersama-sama ada persinggungan di suatu gedung atau suatu waktu yang sama. Nah di Bansos ini JDS itu tuh bantu untuk sebenarnya pengolahan data dan partisipasi masyarakat lewat sistem Sapa Warga. Lalu data itu kemudian diolah nih sama tim JDS. Habis itu data-data ini dipajang di situs namanya Sapa Warga dan juga Solidaritas. Salah satunya ada dashboard publik. Jadi di dashboard publik ini kita concern untuk menampilkan angka-angka atau data penanganan COVID kayak berapa jumlah meninggal, berapa jumlah kasus saat ini, berapa jumlah yang sembuh, bahkan sampai kita membuat peta sebaran ada di titik mana aja nih yang memang terpapar oleh COVID-19. Di situ kita buatkan visualisasi data yang terpusat, yang transparan datanya, sehingga masyarakat bisa memantau perkembangan kasusnya, dan selain memantau perkembangan kasus, mungkin masyarakat juga jadi tahu gitu, sebenarnya dia tuh di musim pandemi ini tuh harus apa sih. Kalau di relawan, jadi tuh banyak banget orang-orang yang kalau saya bilang sih kayak orang baik. Ada yang bilang dia tukang gali kubur, ada nggak relawan gali kubur? Tapi kan kita nggak bisa ya, kita nggak mengakomodir itu gitu. Jadi Jabar Comment Center juga menjadi hotline Bansos, hotline COVID-19, dan hotline Sapa Warga. Squad layanan hotline Picobar ini itu kita udah menangani sekitar 340 ribuan gitu ya pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ataupun sosial media dan dari aplikasi forum Picobar. Nah itu lumayan banyak juga sih. Jadi logistik ini pertama kali dia assign, udah nggak usah ribet birokrasi, telepon, di mana segala macam. Tinggal pakai aplikasi yang udah kita bikin, input di website, input di Picobar, kemudian bisa nge-tracking udah di mana sih permohonan saya. Habis itu udah barangnya nyampe. Masih ingat kita jadi salah satu tim yang menangani salah satu klaster terbesar di Jawa Barat. Jadi kita buat tes masif waktu itu dengan sistem QR code. Mereka nggak bisa lihat, tapi mereka butuh informasi COVID. Mereka install Picobar dan mereka jalankan, ternyata ada fitur yang mendukung itu. Buah hasil teman-teman juga di JDS, alhamdulillah Picobar dapat penghargaan dari Kemenpan waktu itu, Top Innovation, sama satu lagi ada yang namanya Identik dari Kemenkominfo. Selama menangani pandemi, beban kerja di JDS seperti apa?
Load pekerjaan selama pandemi ini tentunya bisa dibilang 5 kali lipat lebih banyak dari yang kami pikirkan atau yang kami planning juga di awal tahun. Itu beneran yang kayak kita kerjanya ya itu bukan kuda lagi lah, itu beneran gue udah nggak ngerti itu apa lagi gitu. Karena kita ngerasa semuanya ini dalam keadaan genting. Pada mulanya saya pun sulit berdamai dengan diri sendiri ya selama masa pandemi ini. Tentu saja pekerjaan-pekerjaan, kemudian juga ketakutan akan penyakit dan juga pandemi yang sedang berlangsung ini membuat saya stres gitu. Kita kejar-kejaran sama yang namanya COVID, kita tidak mengenal waktu. Jadi ada istilah waktu itu ketika kita kerja di kantor itu namanya WFO, tapi ketika kita pulang ke rumah bukan kita istirahat tapi kita WFH. Di 3 bulan awal ini hampir seluruh tim itu istilahnya burn out lah gitu, karena effort atau load kerjaannya itu tinggi gitu kan, bahkan memang sampai di luar kendali lah gitu kan. Ketika awal-awal kayak misalkan lembur, terus juga waktu kerja di weekend gitu kan, itu menjadi hal yang atau menjadi rutinitas yang biasa. Yang dikorbankan dengan anak terutama gitu, karena anak lagi golden age lah ya, ibarat kata lagi benar-benar butuh ada ayahnya secara fisik. Jadi yang paling kerasa tuh adalah sentuhan dengan anak tuh menenangkan gitu ya. Jadi kalau tensi kerja lagi tinggi atau apapun gitu, lagi pusing atau lagi ada dalam tekanan atau down atau apapun, meluk anak gitu. Jadi saya ingat banget waktu itu Lebaran, keluarga sebenarnya di Bandung sih. Cuman saya biasa berkunjung secara reguler gitu ke orang tua saya. Tapi pada saat itu saya nggak bisa bersalaman sama berpelukan sih sebetulnya sama ayah saya. Jadi ya itu sih yang jadi bikin berat sih sebetulnya. Nggak bisa seakrab dulu gitu kan. Terus jabat tangan sama teman-teman, sama keluarga itu jadi terbatas banget gitu waktu itu. Jadi itu sih sebetulnya yang dikorbankan sebetulnya. Yang biasa kita silaturahmi, tapi ini terbatas. Kebawa suasana ya? Iya, nggak apa-apa kan. Ketika ada kasus di teman-teman JDS untuk kasus positif ya, itu sebenarnya kaget sih, kayak padahal kan kita semuanya WFH gitu, dan aku percaya kalau teman-teman juga menjaga untuk melakukan protokol kesehatan. Sedih sih pas teman-teman kena gitu, ketika kita sendiri yang develop digital toolsnya, teman-teman programmer, teman-teman developer, mereka sendiri yang dimasukkan ke digital tools tersebut gitu ya. Rumornya ada salah satu rekan di squad pelaporan yang kena COVID. Oh. Hadi boleh cerita siapa yang kena COVID gak? Jadi itu waktu itu ada dari statement teman-teman gitu kan. Kita bikin aplikasi pelaporan tapi jangan sampai terdata sama aplikasi kita sendiri gitu. Ya tahu-taunya saya kena gitu. Ya. Pada waktu itu sebetulnya itu merupakan tes swab yang kedua. Jadi sebelumnya juga pernah, karena memang rutin. Karena untuk di lingkungan Gedung Sate ini tes swabnya rutin, dan itu tes yang kedua, dan sebetulnya personally saya cukup confident karena tidak ada gejala sama sekali, dan 1 hari kemudian juga saya ada informasi bahwa syukur alhamdulillah untuk kru JDS semuanya negatif, tidak ada yang positif. Tapi sore-sore saya ada yang telepon, Kang saya mau telepon, katanya. Wah sudah agak ini
sedikit berasumsi gitu. Oh, berarti ini something wrong happen. Dan pas waktu malam itu disampaikan bahwa hasilnya positif. Mungkin boleh cerita nggak, katanya kamu merawat keluarga yang positif? Boleh, it's quite a story sebenarnya. Jadi pertama itu aku tahu karena adekku cerita gitu, mah, pah, orang tuanya temanku rapidnya reaktif loh gitu kan. Terus kayak, oh ya gitu. Itu hari Senin, inget banget. Terus besoknya adek aku bilang, aduh aku demam ya, aku pusing, mual, terus dia batuk-batuk. Panik kan langsung, oke, kita coba terapkan protokol COVID langsung. Nah dari situ jarak 2 hari adek aku dites dan ternyata positif gitu. Nah karena kita kontak erat, aku, mama, dan papa di swab juga gitu. Hasil swabnya keluar, ternyata mama aku positif dan papa aku juga positif. Mungkin dari dulu nggak pernah sampai kepikiran gitu ya, sampai ternyata ada salah satu anggota keluarga saya, istri saya gitu, kena kasus COVID. Jadi sudah hamil 41 minggu, tapi belum ada kontraksi. Akhirnya kita memutuskan untuk melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, untuk diinduksi waktu itu ceritanya. Jadi kita udah masuk ke IGD-nya, udah dites dan lain-lain, tiba-tiba keluar tuh hasil rapidnya, bahwa istri itu reaktif waktu itu ceritanya. Akhirnya dari rumah sakit yang bersangkutan memutuskan bahwa opsinya ada 2. Istri melahirkan dengan mekanisme COVID, yaitu bakal diisolasi, harus sesar, yang mungkin biayanya cukup besar, atau ini masih bisa ditunda, istri harus swab test dulu 2 kali sampai hasilnya benar-benar negatif baru boleh melahirkan di rumah sakit tersebut. Nah, waktu itu cukup stres juga tuh karena wah kok gini gitu ya, ini kan melahirkan situasi yang sangat krusial gitu ya, jadi gimana gitu, kita sempat bingung. Akhirnya kita putuskan itu hari Kamis, besoknya Jumatnya pagi-pagi istri melakukan swab mandiri di rumah sakit tersebut. Nah di mana kita baru tahu ternyata hasilnya itu baru keluar hari Rabunya, jadi cukup lama tuh, 5 hari setelahnya gitu. Wah ini gimana nih kondisi bayinya gitu ya, 5 hari lagi gitu kan. Nah akhirnya kita sempat galau tuh kayak gimana. Ada kondisi yang mengakibatkan bisa berbahaya ke janinnya kalau kita tunda lagi kelahirannya. Alhamdulillah di situ di rapid test ternyata non reaktif, lahiranlah hari itu gitu, hari Sabtu. Nah ya udah deh, pulang kita hari Seninnya. Nah hari Rabunya kita harus kontrol pertama anak di rumah sakit yang tempat kita melahirkan. Ternyata anak kita itu harus dirawat di rumah sakit karena kuning gitu, jadi bilirubinnya cukup tinggi. Ditelepon juga sama hasil lab dari rumah sakit terkait bahwa hasil istri sudah keluar, ternyata dinyatakan positif gitu. Nah disitulah mungkin kerasa banget gitu bahwa oh ini tuh bener nih, istri positif, anak sakit, gimana nih gitu kan, stres juga tuh waktu itu. Nah, akhirnya kita putuskan istri isolasi mandiri di rumah, anak waktu itu segera kita tes waktu itu. Kebetulan memang bisa dites untuk anak non reaktif, langsung dirawat di rumah sakit. Dari tim sih secara ini katanya saya diminta istirahat gitu. Yang minta istirahat siapa kamu? Dari Mas Yoga atau dari Erlangga gitu, istirahat aja dulu gitu. Cuman kalau memang ada yang harus saya kerjakan gitu, kayak memang ada fixing bug di production yang emang harus, yang urgent gitu, ya saya tetap ini sih untuk tetap ngerjain di sana gitu. Secara psikologis sangat manusiawi. Jadi ada hal-hal yang katakanlah yang tadinya merasa biasa-biasa saja, sehat-sehat saja, jadi segala terasa gitu. Cuman ketika besoknya saya merasakan tubuh saya tidak apa-apa, wajar ya kita berharap tidak terjadi apa-apa, tapi ternyata tidak sesuai dengan rencana, otomatis kebimbangan tadi itu direfleksikan jadi serba terasa gitu, padahal sebetulnya tidak. Nah cara kita ngasih makan sebenarnya karena aku pun takut gitu, jadi akhirnya kita bikin seperti apa ya, kayak kalau ngegali sumur kan pakai timba gitu ya, tapi kita ganti pakai keranjang, jadi taruh makanan di situ, ntar ya aku tarik ke atas gitu ya, ntar diambil, ntar dia taruh lagi ke bawah. Jadi kita aku nggak ketemu adekku selama 2 minggu saat itu. Alhamdulillahnya beberapa hari setelah itu tuh saya dikontak Mas Bi untuk melakukan swab test di Labkes gitu.
Nah, akhirnya kita berdua swab, alhamdulillah saya negatif, istri juga negatif waktu itu. Ya, ini memang kondisinya tidak ideal, tapi bagaimanapun juga sebagai institusi publik dan apalagi aplikasi kita ini menjadi backbone untuk penanganan COVID di Jawa Barat, apapun yang terjadi dengan kita internally tidak memberikan katakanlah mengurangi service kita ke publik. Untuk pertama-tama saya ucapkan selamat dulu teman-teman tim JDS yang luar biasa, dikasih bekerja 24 jam selama seminggu. Tentunya dari situ kan mungkin ada hal-hal yang terkorbankan lah ya, waktu, family time, bahkan ada yang sampai sakit. Ya saya memohon maaf kalau memang ada apa yang kita korbankan ini untuk kepentingan masyarakat banyak lah ya. Mudah-mudahan pahala kita membantu 50 juta warga Jawa Barat ini ya diperhitungkan lah. Hal yang dicapai ini tentunya melebihi dari ekspektasi yang sudah kita siapkan, dan tentunya ini berkat kerja keras kalian semua. Segala upaya yang sudah maupun juga yang telah dijalankan oleh JDS ini bisa tetap terus ditingkatkan, jangan berpuas diri, dan kita harapkan bahwa JDS akan menjadi excellence centers bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di tempat lain. Berbanggalah menjadi tim Jabar Digital Service ya. Saya nggak kebayang menangani COVID tanpa JDS ya, karena good data, good decision, bad data, bad decision. Jadi semua keputusan saya sebagai penanggung jawab lahir batin datang dari info yang valid, info yang kuat. Ya. Nah, info saya itu datang dari data-data yang baik melalui olahan JDS. Selamat, Anda semua keren-keren, tapi ingat ya, hidup itu jangan nyari pujian, motivasi. Itu pelajaran terpenting. Ya. Saya juga sama. Dikasih award, tidak dikasih award, Picobar itu memang dibutuhkan, betul ya. Kita bekerja maksimal itu kemuliaan ya. Karena ukuran kemuliaan kita adalah kebermanfaatan kita. Sejarah akan mencatat Anda-anda yang berada di tim Picobar, tim JDS di era pandemi Covid, Anda bagi saya adalah pahlawan-pahlawan luar biasa yang mungkin tidak banyak publik tahu, tapi saya pribadi sangat-sangat tahu.